Tiga. Salam, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Imelda Pecola dan teman saya Jenerius Hesron Geda dan Jerry Pakasih. Untuk itu langsung saja kami presentasikan hasil. Untuk bab 1, ruang lingkup teknologi pengolahan hasil hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Pada menu makanan penduduk Indonesia, jenis sayur yang dikonsumsi secara umum dapat dibedakan atas dua kelompok sayuran, yaitu yang pertama jenis sayuran yang berperan sebagai bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lain-lain. Yang kedua, jenis sayuran yang berperan sebagai sumber vitamin dan mineral seperti kangkung, kubis, buncis, terong, mentimun, dan pecai. Deskripsi singkat, teknologi pengolahan hasil hortikultura adalah cara, metode atau teknik yang digunakan dalam menangani hasil hortikultura yang telah dipanen agar kerusakan pasca panen menurun. Masa simpan dalam keadaan segar maupun olahan menjadi lebih lama, mutu lebih baik, penampilan dalam keadaan segar lebih menarik, dan penanganan oleh konsumen lebih mudah, serta mengolah hasil hortikultura menjadi produk bernilai jual lebih tinggi dari nilai segarnya, selain dari variatif produk konsumsi. Relevansi singkatnya, jika penanganan dan pengolahan pangan didefinisikan sebagai semua perlakuan terhadap bahan pangan, mulai dari tempat asalnya sampai saat dikonsumsi. Yang kedua, sebagian besar bahan pangan tidak mantap dan harus digiling, dipasteurisasi, dikalengkan, didinginkan, dibekukan, dehidrasi, dan dikemas agar dapat disimpan dan diangkut ke konsumen. Namun ternyata zat gizi dapat rusak ketika makanan diolah karena kepekaannya terhadap berbagai pengaruh lingkungan, waktu, teknik penanganan, dan kombinasinya. Pada saat panen dan pasca panen, hasil hortikultura dapat mengalami kerusakan fisik, misalnya karena tergores, sobek memar, benturan, dan jatuh. Kerusakan fisiologis juga akan terjadi karena reaksi biokimia di dalam sel dan jaringan sehingga terjadi perubahan-perubahan pada warna, tekstur, dan rasa. Berat bahan dapat berkurang karena penguapan air dari bahan, mikroorganisme, dan serangga yang terbawa pada saat panen atau mengkontaminasi bahan setelah panen dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan tersebut dapat dikurangi dan ditunda dengan menerapkan cara penanganan yang baik pada saat panen dan pasca panen. Bahan pangan hortikultura merupakan sistem hayati yang dapat cepat rusak sesudah dipanen. Karena itu, usaha pengolahan lanjutan sangat penting untuk dikembangkan demi pemenuhan kebutuhan manusia akan makanan sehat dan bergizi demi peningkatan nilai kesehatan. Produk yang dihasilkan selain memenuhi syarat kebersihan harus disukai konsumen, tak berbahaya, dan mengandung sejumlah besar zat gizi. Namun beberapa perlakuan pengolahan tidak hanya dapat menaikkan tapi juga menurunkan nilai gizi bahan pangan. Oleh karena itu, pemilihan ketepatan jenis pengolahan dengan sifat dan komposisi gizi bahan pangan itu merupakan salah satu faktor penentu ketahanan zat gizi dalam bahan pangan agar tidak terbuang. Bab 2, mutu gizi produk hortikultura, segar dan olahan. Penanganan pasca panen atau post-harvest sering disebut juga sebagai pengolahan primer atau primary processing, merupakan
istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya, perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk, penampilan, atau penampakan ke dalamnya termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Deskripsi singkat. Yang pertama, teknologi pengolahan adalah teknik, cara, atau metode untuk mengolah hasil hortikultura, sayuran, dan buah-buahan menjadi bentuk atau produk dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan keinginan pemakaian, seperti produk antara produk yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen. Yang kedua, penurunan kadar gizi bahan pangan akibat pengolahan panas bergantung pada beratnya proses termasuk pengaruh pengukusan, pasteurisasi, dan pensterilan pada zat gizi. Yang ketiga, hortikultura termasuk produk yang cepat mengalami kerusakan atau perishable. Oleh karenanya, bahan segar yang akan digunakan dalam pengolahan lanjutan diharapkan memenuhi kriteria mutu yang dipersyaratkan agar menghasilkan produk akhir yang berkualitas, baik dari sisi sensorik dan kandungan gizinya. Mutu produk hasil panen. Yang pertama, secara visual. Secara visual, buah siap panen adalah jika warna kulit berubah menjadi kuning, misalnya buah pepaya. Yang kedua, secara fisik. Secara fisik, jika buah muda pasca dari tangkainya atau tanamannya, maka buah tersebut siap dilakukan pemanenan, misalnya buah durian, buah belimbing, dan sawo. Yang ketiga, secara kimia. Secara kimia, buah-buahan yang mengandung zat padat terlarut tinggi seperti gula tinggi dan kandungan asam menurun, sehingga rasio gula atau asam tinggi berarti buah sudah tua atau siap panen. Waktu sama dengan umur buah atau umur simpan. Umur buah dapat dihitung sejak terjadinya penyerbukan bunga sampai siap panen. Misalnya, buah jeruk 9 bulan, buah pepaya 9 sampai 12 bulan, pisang 3 bulan, durian 4 sampai 5 bulan, dan nangka 8 bulan. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. Pengolahan hasil hortikultura dapat menghasilkan berbagai produk, yaitu yang pertama, produk hasil pengeringan. Pengeringan adalah proses pengurangan kadar air bahan dengan menempatkan bahan pada ruang dengan kelembapan relatif rendah atau tekanan rendah. Secara tradisional, pengeringan dilakukan dengan menjemur bahan pada ruang terbuka dengan terik matahari. Yang kedua, penghalusan seperti tepung. Penghalusan adalah proses penghancuran bahan sehingga secara fisik bahan berubah menjadi lebih kecil atau menjadi partikel yang lebih kecil, menjadi bubur atau menjadi pasta. Tujuan dari penghalusan tergantung kepada bentuk produk secara fisik. Yang ketiga, sari atau cairan hasil ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pengambilan bahan atau senyawa tertentu dari suatu bahan. Pada pengolahan hasil hortikultura, ekstraksi biasanya bertujuan untuk memisahkan cairan dari bahan yang tidak larut air sehingga dihasilkan suatu cairan yang disebut sari buah atau sari sayur. Yang ketiga, pemotongan. Pemotongan bertujuan untuk merubah bentuk dan ukuran bahan menjadi bentuk tertentu dengan ukuran yang ditentukan pula. Yang keempat, pengolahan kimiawi. Pengertian pengolahan kimiawi adalah proses pengolahan pangan yang ditambahkan bahan-bahan kimia, baik alami maupun sintesis. Yang kelima, pemanasan. Pemanasan ditujukan untuk
berbagai tujuan, yaitu untuk mematangkan bahan sehingga mempunyai aroma, rasa, dan tekstur tertentu, untuk mengurangi jumlah mikroba, pencemar, atau senyawa yang membahayakan kesehatan yang terkandung pada bahan, untuk mengeringkan bahan agar lebih kering dan renyah. Yang keenam, pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan menggunakan media minyak panas, udara panas, air panas, dan uap panas. Jenis-jenis pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk pemanasan, seperti yang pertama penggorengan, yang kedua pemanggangan, yang ketiga perebusan, yang keempat pengukusan, dan yang kelima radiasi gelombang pendek. Bahan hortikultura berkualitas tinggi yang dikehendaki untuk memenuhi persyaratan pengolahan lanjutan dalam upaya mempertahankan nilai gizi produk akhir yang diharapkan. Kenyataan bahwa penerapan energi panas pada bahan pangan menurunkan nilai gizi beberapa komponen seperti vitamin. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa penerapan proses panas mengakibatkan bahan pangan tidak tersedia akibat kerusakan dan penyakit yang ditimbulkan bahan pangan. Industri memaksimumkan retensi zat gizi memerlukan upaya-upaya modern selain tradisional dalam proses pengolahan, antara lain menentukan kondisi terbaik dalam batas ekonomi dan beberapa hal yang menunjang untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Bab 3. Pengolahan termal produk hortikultura. Bahan pangan terdehidrasi dan bahan pangan pekat, keduanya sebagai bahan olahan lanjutan dan sebagai barang konsumsi, adalah produk industri yang penting. Sari buah dan sayur kering adalah produk utama yang penting secara gizi yang dapat ditemukan dalam bentuk PK. Deskripsi singkatnya, penguapan dan proses pengeringan pada umumnya melibatkan penambahan kalor kepada bahan pangan dan penghilangan lembab dalam bentuk uap air. Dalam banyak hal, suhu pengolahan di atas suhu kamar, tetapi di bawah suhu yang digunakan untuk pensterilan. Dengan mempelajari pengaruh turunnya kadar air terhadap zat gizi, mahasiswa diharapkan dapat terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis pengolahan dan pengawetan yang termasuk dalam perlakuan pengurangan kadar air dalam bahan pangan, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menerapkan proses pengolahannya sesuai dengan sifat fisik dan kimia produk hortikultura tersebut. Penyajian. Yang pertama, air tersebar dalam bahan pangan kering atau pekat dalam berbagai bentuk. Air mungkin dijumpai sebagai cairan yang mengandung zat terlarut pada saat bahan pangan basah dan berasosiasi dengan komponen lainnya. Proses pengurangan kadar air. Pemekatan. Pemekatan adalah sebagian dari proses produksi sari buah pekat, bubur buah, selai, sup, dan pasta. Sejauh ini, penguapan air adalah metode yang paling lazim digunakan untuk mengurangi kadar air. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, pemekatan beku. Yang ketiga, proses membran. Dehidrasi. Dalam kebanyakan jenis pengeringan, kalor panas diberikan kepada bahan pangan dan air dalam bentuk uap kemudian dibuang. Metode pemberian kalor serta pemindahan uap dan produk adalah dasar keragaman dari berbagai teknik pengeringan. Jika kalor diberikan kepada bahan pangan, suhu bahan pangan dapat meningkat atau air menguap. Yang pertama, penjemuran. Yang kedua, pengeringan terowongan. Yang ketiga, pengeringan semprot. Yang keempat, pengeringan beku. Kesimpulan,
Proses pengeringan nampaknya memberikan retensi zat gizi yang baik, kecuali pada susut asam askorbat dan karoten B. Di antara berbagai prosedur pemekatan, ultrafiltrasi menunjukkan susut tertinggi antara berbagai prosedur pemekatan. Ultrafiltrasi menunjukkan susut tertinggi. Kerusakan mutu protein akibat pengeringan atau penguapan dalam produksi sekarang ini cukup kecil. Susut vitamin larut air, kecuali asam askorbat, selama pengeringan rata-rata sekitar 5%. Sedangkan untuk vitamin larut minyak dalam susu tidak susut oleh pengeringan atau penguapan. Karoten B nyata menyusut dalam wortel yang dikeringkan, tetapi susut hanya sedikit dalam sari jeruk yang dikeringkan atau dibekukan. Ultrafiltrasi mengakibatkan susut yang nyata pada kebanyakan vitamin larut air. Susut asam askorbat tinggi akibat pengeringan, tetapi pemekatan hanya menunjukkan susutnya yang kecil. Tak ada laporan mengenai retensi zat gizi sesudah pemekatan beku, namun proses ini mungkin memberikan retensi zat gizi yang baik. Bab 4. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. Proses pembekuan atau perlakuan pra-pembekuan atau pembekuan gudang beku dan pencairan dilakukan dengan benar. Metode ini dianggap yang terbaik dalam pengawetan jangka panjang dipandang dari retensi atribut sensorium dan zat gizi. Tetapi proses pembekuan bukanlah proses yang sempurna, karena proses yang terjadi pada produk hortikultura merupakan proses untuk produk setengah jadi, sehingga masih banyak penanganan yang perlu dilakukan sampai produk tersebut sampai di tangan konsumen. Deskripsi singkat pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura, yaitu pendekatan yang diambil dalam bab ini adalah meringkas susutan zat gizi yang terjadi pada golongan pangan penting dalam berbagai tahap proses pembekuan. Walaupun sebagian besar pustaka penting telah ditelaah, tidak banyak tulisan secara keseluruhan tentang pengaruh dari proses pembekuan. Penyajian. Yang pertama, dalam mempertimbangkan berbagai data yang disajikan dalam bab ini, perlu diperhatikan bahwa harga acuan yang digunakan untuk menghitung susut zat gizi beragam, bergantung pada tahap proses pembekuan yang dibahas. Misalnya, 1. Susut dalam pengukusan didasarkan pada selisih kadar produk yang telah dikukus dengan produk segarnya. Yang kedua, susut akibat pembekuan didasarkan pada selisih kadar zat gizi antara produk kukus beku tak disimpan dengan produk kukus tak dibekukan. Yang ketiga, susut akibat penyimpanan didasarkan pada selisih kadar zat gizi antara produk beku disimpan dan produk beku tak disimpan, dan seterusnya. Sayuran. Susut vitamin yang larut air terutama terjadi karena penelusuran, bukan karena penguraian kimiawi. Hal ini dipelajari dari perilaku brokoli dan bayam. Kedua produk tersebut memiliki nisbah permukaan terhadap massa yang besar sehingga mempermudah penelusuran, dan keduanya menunjukkan susut vitamin C yang besar selama pengukusan air. Vitamin larut air dan kebanyakan mineral susut lebih sedikit selama pengukusan uap dibandingkan selama pengukusan air. Hal ini terutama terjadi jika produk yang dikukus mempunyai nisbah permukaan terhadap volume yang besar, dan jika pengukusan uap diikuti dengan metode pendinginan yang tak menggunakan air cair, misalnya pendinginan udara. Kesimpulannya, vitamin larut air dalam jumlah sedang sampai banyak susut dari sayuran selama pengukusan dan dari buah akibat penelusuran ke dalam sirup dan selama pencairan kebekuan atau tetesan pencairan. Hampir semua susut dapat dihindari jika sayuran dikukus dan didinginkan dengan cara tidak melibatkan air.
Tetesan cairan seperti sirup serta tetesan cairan dari buah juga dikonsumsi. Bab 5. Pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Zat tambahan banyak digunakan dalam dunia pengolahan pangan selain sebagai pengawet, juga bertujuan untuk meningkatkan sifat organoleptik dari produk bahan pangan itu sendiri. Karena itu, perlakuan kimia dan fisika yang sebelumnya diterapkan dengan keras telah diubah menjadi sangat ringan sehingga mengurangi pengaruh terhadap penyusutan mutu gizi. Deskripsi singkat pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Zat tambahan dipergunakan manusia sebagai salah satu metode pengawetan pangan yang pertama dan masih dipergunakan secara luas untuk mengawetkan berbagai macam makanan. Penyajian. Yang pertama, penggaraman. Natrium klorida adalah komponen bahan pangan yang tidak dapat diabaikan. Ada konsentrasi yang rendah saat zat ini memberikan sumbangan besar pada cita rasa. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, garam menunjukkan kerja bakteriostatik yang penting. Konsentrasi yang paling sering digunakan adalah yang berkenaan dengan persyaratan organoleptik. Yang kedua, penggulaan. Gula digunakan pada berbagai produk makanan. Selain memberikan rasa manis, gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet. Konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan. Kesimpulannya, pada proses pengolahan pangan seringkali ditambahkan bahan-bahan kimia baik alami maupun sintesis. Penambahan bahan-bahan kimia tersebut kadang-kadang merupakan faktor krusial seperti penambahan garam, asam, dan gula, atau hanya merupakan bahan tambahan makanan. Pada kenyataannya, proses pengolahan pangan tidak murni hanya didasarkan pada pengolahan tersebut saja, tetapi merupakan kombinasi baik kombinasi antara pengolahan secara kimiawi atau bahkan kombinasi antara pengolahan secara fisik dan kimiawi. Setiap jenis pengolahan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap retensi gizi bahan pangan, baik itu dilihat dari komposisi gizinya, sifat fisiknya, maupun akibatnya pada sifat organoleptik bahan pangan itu sendiri. Hampir semua pembahasan tentang retensi gizi pada setiap jenis pengolahan dilihat dari komposisi vitamin C atau asam askorbat yang terkandung dalam bahan pangan. Hal ini disebabkan karena vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Di samping itu, vitamin C sangat larut dalam air dan juga vitamin C mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar alkali, enzim oksidator, serta oleh katalis tembaga dan besi. Namun dengan demikian, pengaruh pengolahan zat tambahan terhadap nilai gizi bahan pangan juga harus dilihat dari komponen gizi selain vitamin C. Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.